Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Trioni Nur Azizah dari kelas 01 K010 dengan NIM 2110112002002651 dengan dosen pembimbing Bapak Hadi Prana Abadi, SPDI, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dalam Perspektif Islam. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, berbagai pandangan tentang manusia. Kedua, penyebutan manusia dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, tugas diciptakan manusia menurut Al-Quran dan pengetahuan secara umum. Pada sub pokok bahasan yang pertama, berbagai pandangan tentang manusia. Manusia dalam pandangan teori behaviorisme adalah makhluk homo mechanico atau manusia mesin. Aliran ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya, tidak disebabkan oleh aspek rasional dan emosional. Pandangan manusia menurut para filosof. 1. Immanuel Kant menempatkan manusia pada 3 wujud, yaitu wujud epistemologis, yaitu apa yang mesti ia kenal; wujud etis, yaitu apa yang mesti ia lakukan; wujud religius, yaitu apa yang mesti ia harapkan. 2. Soren Kierkegaard bahwa manusia sebagai makhluk memerlukan 3 kelengkapan hidup, yaitu estetis. Dengan kemampuan estetis itu, manusia menangkap dunia sekitarnya sebagai dunia yang mengagumkan, serta mengungkapnya kembali melalui lukisan yang indah, tarian yang mempesona. Shamlan Sulaiman 1988-15. 3. Karl Marx bahwa manusia adalah makhluk homo faber, yaitu makhluk pekerja. Makhluk bekerja memproduksi bahan alami menjadi bahan yang ekonomis yang dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka untuk itu ia harus bekerja. Yang keempat, Aristoteles bahwa manusia disebutnya sebagai homo socius, yaitu makhluk sosial, karena manusia mempunyai kodrat untuk hidup bermasyarakat. Subpokok kedua, penyebutan manusia dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran disebut dengan hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Membentuk dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari tubuh atau jasad dan ruh. Kedua unsur ini senyawa, sehingga terwujud proses dan mekanisme hidup. Terputusnya 2 unsur ini berarti terjadinya kematian. Dalam pandangan Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai aspek dalam Departemen Agama 2001-13. Yang pertama, aspek historis. Penciptaannya manusia disebut Bani Adam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, aspek biologis. Kemanusiaan disebut dengan bashar yang menggambarkan sifat kimia biologisnya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, aspek kecerdasannya disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik dengan kemampuan akal menyerap ilmu pengetahuan dalam Quran Surat Rahman ayat 3-4. Yang keempat, aspek sosiologisnya disebut dengan istilah an-nas yang menunjukkan sifat manusia yang berkelompok sesama jenisnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Dan yang kelima, aspek posisinya manusia disebut abdun yang menunjukkan kedudukannya sebagai hamba Allah yang harus patuh, tunduk, dan merendahkan diri di hadapan Allah yang menciptanya dalam Quran Surat Saba ayat 9. Lanjut. Adapun kelebihan manusia, yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, manusia dimuliakan Allah. Manusia memiliki fungsi ibadah dan khalifah. Manusia mempunyai akal dan ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk beragama. Adapun kelemahan manusia, manusia adalah makhluk lemah, suka berbuat aniaya dan mengingkari nikmat. Yang kedua, manusia bersifat tergesa-gesa. Ketiga, manusia suka berbantah-bantah. Manusia keluh kesah, kikir, dan gelisah. Dan manusia bersifat zalim dan bodoh.
Ins, Al-Nas, Unnas atau Insan, Bashar, dan Bani Adam. Ada 3 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan dengan segala modelnya, yaitu ins, Al-Nas, Unnas atau insan, dan kata Bashar serta kata Bani Adam atau zuriat Adam. Yang pertama ada kata ins. Al-ins diperintahkan untuk beribadah kepada Allah karena potensi untuk membangkang sangat besar. Bahkan Al-Quran mengungkapkan bahwa Allah SWT menjadikan al-ins dan al-jin musuh setiap nabi, seperti yang terekam dalam Quran Surah Al-An'am ayat 112. Yang kedua, al-nas. Kata al-nas dipakai Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Yang ketiga ada al-insan. Menurut M. Quraish Shihab, manusia dalam Al-Quran disebut dengan al-insan yang terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Yang keempat ada al-bashar. Secara etimologi, al-bashar yang terdiri dari basyara bermakna sesuatu yang tampak dengan baik dan indah. Menurut M. Quraish Shihab, kata bashar terambil dari akar kata yang pada umumnya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Bani Adam secara harfiah, lafal bani merupakan bentuk plural dari lafal ibn, sedangkan asal katanya adalah banawa yang bermakna sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain, seperti anak manusia atau anak lain. Bani juga bisa dikaitkan dengan makna membangun. Oleh karena itu, ibn bisa bermakna bangunan karena ia merupakan bangunan pak dan menjadi keberadaannya. Subpokok bahasan yang ketiga, tugas diciptakan manusia menurut Al-Quran dan pengetahuan secara umum. Tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah. Yang pertama, tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, dengan tugas memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi, kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau makrifah kepadanya. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah, dengan tugas memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial atau termasuk indera, akal, dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Lanjut, pandangan Murtado Mutahari 1984, ada 4 dimensi. Yang pertama, dimensi biologis. Secara fisik, manusia memerlukan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya manusia hidup dan tumbuh berkembang. Kedua, dimensi etik. Manusia mempunyai sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Yang ketiga, dimensi ketuhanan. Manusia mempunyai dorongan untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, dimensi estetika. Manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. 4 fungsi manusia. Yang pertama, fungsi manusia terhadap pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara menyeluruh dan seimbang agar kebutuhan pribadinya terjaga. Yang kedua, fungsi manusia terhadap masyarakat, yaitu memberikan pelayanan-pelayanan fisik maupun moral seperti membantu orang lain, baik berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, fungsi manusia terhadap alam, yaitu memanfaatkan potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan memelihara kelestariannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Dan yang keempat, fungsi manusia terhadap Allah SWT, yaitu melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya secara benar menurut tuntunan syariat Islam. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sekian video presentasi saya mengenai materi manusia dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.